Di pinggiran desa Wonolelo, ada sebuah pohon asem tua yang berdiri di tengah pematang sawah. Rantingnya menjulang seperti tangan, dedaunannya rimbun, meski sekelilingnya sering kering kerontang. Warga menyebutnya asem sendang, dan mereka tak pernah berani lewat di dekatnya selepas maghrib. Disitulah kuntilanak tinggal, kata Mbah Sri, dukun sepuh desa itu. Dia bukan hanya penunggu, tak ada yang tahu pasti siapa dia dulunya. Tapi kisah yang beredar menyebutkan seorang wanita hamil muda pernah dibuang di bawah pohon itu oleh kekasihnya, seorang bangsawan dari kota. Si wanita menangis, melahirkan seorang bayi, dan tak pernah kembali. Sejak malam itu, warga sering mendengar suara tangisan bayi bercampur tawa mengerikan dari arah pohon asem. Cerita ini dimulai dari Intan, gadis SMA yang baru pindah dari Jakarta ke rumah neneknya di Wonolelo. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, dan ibunya harus bekerja di luar negeri. Intan terpaksa tinggal di desa yang sunyi dan terasa asing baginya. Suatu sore, Intan berjalan pulang melewati sawah, memotong jalan untuk menghindari anak-anak laki-laki yang sering menggoda. Di tengah jalan, ia melihat pohon asem besar, dan entah kenapa, ia merasa terpanggil. Angin berhenti, suara burung hilang, dan suasana menjadi sunyi mendadak. Dari bawah pohon, tampak sesosok perempuan berbaju putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia menggendong sesuatu, seperti bayi. De Intan, suara perempuan itu pelan, serak. Tolong bayiku, dingin. Intan mundur pelan, jantungnya seperti diperas. Tapi matanya tak bisa lepas dari wajah wanita itu. Saat rambutnya tersibak oleh angin, tampak wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, mulutnya menganga lebar hingga ke pipi. Tersenyum. Temani aku sebentar saja. Intan berlari, tapi kakinya seperti menancap lumpur. Di belakangnya, tawa cekikikan melengking menembus malam, dan suara bayi menangis memekakkan telinga. Ia pingsan tepat di gerbang rumah neneknya. Sejak malam itu, Intan sering mendengar suara bayi di kamarnya. Kadang ada rambut panjang di bantal. Cermin kamarnya berembun dari dalam, meski jendela tertutup. Puncaknya, suatu malam Jumat Kliwon, Intan tidur dengan telinga berdarah. Di cermin kamarnya tertulis kabur, kita sama, dibuang, temani aku. Mbah Sri akhirnya memanggil sesepuh dari Gunung Kidul. Diadakan ruatan dan selametan 7 malam. Dalam prosesi itu, seorang warga kerasukan dan mengungkap bahwa kuntilanak asem sendang tak ingin menyakiti Intan. Ia hanya merasa Intan serupa dengannya, perempuan yang ditinggalkan. Dia tidak ingin sendiri, kata Mbah Sri lirih. Kalau kita biarkan, Intan bisa dibawanya. Sejak ruatan itu, suara bayi tak terdengar lagi. Tapi pohon asem itu tetap berdiri, menjulang gelap di bawah bulan. Dan setiap anak kecil yang lewat sore-sore akan mendengar suara perempuan berbisik lembut. Ayo main di bawah pohon. Lanjut bagian 2.